Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Aidi Triadi. Saya mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. BP. Iya, betul. Kebetulan saya mendapatkan tugas observasi mengenai usaha perdagangan. Ya. Mungkin mohon maaf sebelumnya, nama bapaknya siapa? Oh, Pak Wawan. orang cuma lebih gampang mengambil nama Billy nama anak. Oh iya. Jadi Pak Billy aja banyaknya. Sama aja sih, yang panggil aja Pak Wawan aja biar enak. Terus ini mengenai alamat tempat usahanya di mana, Pak? Ini di lokasinya, kita punya lokasi pertama ini Iya. di Jalan Jembatan Parakan, Desa Parakan Mulia, Kecamatan Tisangmulia. Kemudian yang kedua kita buka lagi sebelah sana. Kita buka usaha JNE untuk pelayanan di bidang kurir ya. Kemudian kita buka toko beras. Kemudian yang ketiga kita buka kafe. Nah, kemudian ini waktu operasionalnya buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk operasional di sini biasanya kita habis sholat subuh beres-beres, kemudian jam 6 kita udah start. Cuman untuk dibuka di sana dulu lebih awal. Karena pagi-pagi kita kejar target penjualan toko sembako lebih menjanjikan ya. Kalau pagi kan banyak konsumen yang belanja bahan-bahan sembako. Jadi untuk di sini kemudian karyawan datang 7:30 buka, yang di sana lebih awal jam 6. Kalau untuk kafe sendiri jam 9 baru buka kafe. Kemudian selanjutnya, sejak kapan Bapak mendirikan usaha ini, Pak? Semenjak saya resign kerja. Waktu itu tahun 2000 beres kuliah wisuda. Saya kerja di salah satu perusahaan swasta. Basically saya di dunia pariwisata perhotelan. Sebelumnya saya kerja di Bandung di Hyatt Regency. Kemudian pindah ke Bali. Di Bali kemudian pindah lagi ke Kemang Jakarta. Dari Kemang Jakarta terakhir di di Radisson Hotel. Dulu namanya Radisson Hotel. Sekarang namanya Plaza Hotel di BIC atau di situ. Iya, Purwakarta. Di situ terakhir dari tahun 2000 sampai 2001 akhir 2002 lah. Nah, kemudian saya kerja di Kemang terakhir tuh langsung resign. Setelah resign saya buka usaha. Dari awal dulu pertama buka usaha, yaitu dulu zamannya masih ada wartel ya, warung telepon, jadi belum ada komunikasi, orang belum punya handphone, kita buka usaha wartel. Kemudian wartel berjalan seiringnya waktu, rame-rame, saya buka ini konter HP. Itu 2002 konter HP sampai 2018 sampai sekarang. Cuman ramenya HP itu zaman 2018 ke bawah, karena belum banyak marketplace, kemudian belum banyak juga orang ngisi pulsa, kan dulu susah. Sekarang kan banyak provider kayak saya sebutin ya, maaf, Dana, OVO, ataupun M-banking, mobile banking gitu kan bisa ngisi. Nah, kemudian seiringnya berjalan waktu surut, 2009 aku setelah konter Medut, aku hijrah ke buka warnet dari tahun 2009 sampai sekarang masih, cuman sekarang menurun dulu 10 sampai 15 PC, sekarang cuma ada 4 PC. Karena seiring berjalannya waktu orang canggih menggunakan handphone, jadi nggak ada ke warnet, paling untuk pengetikan doang. Nah, setelah 2009 minuman saya start dari 2006. Jadi waktu itu konter buka, kemudian saya jobnya minuman. Nah, minuman itu seiring berjalannya waktu sampai sekarang. Kemudian saya buka kafe dari tahun 2000 berapa ya? Kemarin terakhir 2015 kesini lah. Setelah itu ya berjalan sampai sekarang. Cuman ada satu usaha yang saya nggak begitu, agak stuck ya. Ya itu di warnet itu sekarang aja. Itu aja mungkin siklus saya dari nol sampai sekarang.
sampai bisa menyekolahkan anak juga gitu. Baik Pak, kemudian selanjutnya mengapa Bapak memilih usaha ini? Karena memilih usaha ini ya, Ya. karena di sini di Tirtamulia itu masih belum seramai kayak kota-kota lain. Basic saya kuliah di pariwisata perhotelan, saya terapkan di lapangan ya ini dunia saya. Di sini saya pertama buka wartel, itu kan pelayanan. Kemudian saya buka warnet, itu pelayanan. Kemudian saya jual pulsa, itu pelayanan ke masyarakat juga. Jadi saya pengen menciptakan lapangan kerja plus pelayanan ke masyarakat juga. Kemudian seiring berjalannya waktu, semua itu karena kecanggihan berkurang, saya buka usaha kafe sama minuman ini. Nah, kafe ya sampai sekarang masih bertahan. Cuman seiringnya berjalannya waktu juga sama, kafe juga banyak pesaing-pesaing juga ya. Jadi kalau di dalam dunia bisnis Anda menciptakan lapangan kerja seperti ini, jadi kita harus jeli melihat sikon. Nah, jadi situasi kondisi gimana? Oh, ini lagi rame apa nih? Nah, kayak gitu. Kemudian lebih berpikir kita harus banyak berkunjung ke tempat lain ya. Seperti kayak saya nggak bisa ada inspirasi di dalam satu di sini aja. Karena saya banyak keluar kota, banyak ke Bandung, banyak ke Jakarta, kemudian ke Cirebon, banyak keluar kota-kota besar lah, sehingga saya menciptakan imajinasinya di sini gitu loh. Seperti itu lah. Kemudian selanjutnya, apakah Bapak pernah mendirikan usaha lain selain ini? Saya udah. Saya kalau kita menguasai di satu bidang, tapi kita nggak bisa menguasai ada. Seperti saya sekarang ini usaha saya kan kasih usaha burung ya. Saya start di 2010 burung. Ini side job. Ini awalnya side job, usaha sampingan saya, cuman karena hasilnya bagus, kemudian ya udah tahu lah namanya Billy Uno, Billy apa dari orang seluruh Indonesia tahu kalau dunia perburungan. Nah, karena saya importir dulunya, diimportir perburungan, cuman burung-burung luar negeri doang. Nah, setelah itu jatuh bangun yang tadi A ceritain, pernah nggak menciptakan lapangan kerja yang lain? Pernah. Jadi masukan buat Anda juga nih mahasiswa yang belum tahu, saya menciptakan usaha fotokopi. Nah, fotokopi itu bukan bidang saya, tapi saya pengen menguasai, pengen belajar, akhirnya saya nggak bisa. Itu yang pertama, akhirnya rugi. Kemudian saya buka di sini barbershop ya, barbershop yang ngambil orang Garut, kemudian ngambil barber yang handal lah dari Bandung, dari Garut. Mereka bagus kinerja pertama, cuman kedua ketiga kali beberapa bulan orang potong rambut dapat 10 atau 15, reportnya nggak segitu. Laporannya ke saya cuma dapat 5. Satu orang itu 20.000 atau 15.000, dikali 5 orang berapa? Kerugian mulai timbul. Karena kita nggak bisa menguasai lapangannya. Itu terjadi. Jadi kalau Anda mau berusaha, pasti ada kerugian dan ada majunya gitu, ada suksesnya. Semua itu perlu proses. Nah, waktu itu saya nikmatin proses itu. Dapat berapa tahun ya masalah untuk ini aja ya, untuk fotokopi cuman bertahan setahun setengah. Kemudian 2 tahun menjelang 3 tahun itu panas rambut juga sama. Jadi itu usaha yang kita nggak bisa menguasai suatu bidang, jangan dipaksakan. Dan saya juga punya pengalaman, nggak semua perjalanan saya manis dan mulus. Saya juga sempat kerugian, kemarin terakhir saya rugi setengah M. Rugi ini masalah burung importir. Tempatnya juga kayak gini emang nanti emang tempatnya kayak gini lah. Kantor cuman kayak ya bukan kantor sini, gudang aja. Cuman kalau di sini lebih aman ketimbang di depan. Iya. Gitu. Ini ada masukan yang lain lagi ya? Kemudian visi misi dalam menjalin usaha ini. Visi misi. Visi saya tuh satu. Saya pengen mengangkat para pengangguran yang nggak bisa kerja. Di sini lulusan karyawan saya perempuan 3, laki 3. Ada additional karyawan tambahan, cuman dia nggak terhitung gaji bulanan sama saya.
Itu karyawan saya yang 3 perempuan, 2 di kafe, dia chef, kemudian sama yang waiters, kemudian satu lagi di JNE. Di JNE di bagian kurir 1. Nah, yang 2 ini di sini dibeli 1 buat mobilitas dia, yang piping-pipingnya tenaganya gitu. Nah, itu visi-visinya menciptakan lapangan kerja buat mereka. Karena mereka mau lamar kerja harus pakai koneksi, uang, kemudian istilahnya D3 lah, duit dekat sama ada kayak gitulah, paham Anda gitu. Nah itu emang terjadi di daerah kita sendiri gitu. Jadi mereka yang melamar ke saya tuh ijazahnya nggak ada yang SD atau SMP, nggak ada. Mereka tuh sekolahnya STM negeri semuanya. Karena saking susahnya cari kerjaan di lapangan, akhirnya kerja di saya dengan gaji bukan kayak pabrik ya, UMR kita ya minimum, karena kita kan semacam bagi hasil lah. Jadi pendapatan toko tuh nggak seimbang dengan pendapatan kayak pabrik. Ini kan saya kan punya CP Bili Uno, cuma CP biasa bukan PT gitu. Kayak gitu lah. Jadi itu visi saya, misinya itu pengen memajukan ya ekonomi saya gitu. Ekonomi masyarakat sini, masyarakat saya, termasuk karyawan saya juga ekonominya terbantu gitu. Ya misinya mengembangkan untuk daerah Tirtamulia ya. Karena di Tirtamulia sendiri itu belum ada. Dulu kontrak paling pertama aku. Kemudian jual minuman, instansi kayak gitu, kayak putih segala macam minum, aku yang paling pertama. Kemudian konter HP aku yang pertama, warnet aku paling pertama. Terus kafe sekarang aku buka paling pertama. Dan kemudian ini kurir. Sekarang kan zamannya marketplace mas. Kalau ini kita transaksi apapun online. Nah saya buka lapangan kerja dan dibutuhkan di masyarakat Tirtamulia ini sendiri. Karena satu kecamatan belum ada loh usaha kurir kayak gini. Dan akhirnya saya menciptakan itu lapangan kerja terbuat lah untuk 1 karyawan, kemudian 1 karyawan lagi buat di lapangan. Cuman karyawan di lapangan nggak otodidak langsung bisa ya, karena mereka cuman ngambil barang-barang aja, komputer nggak bisa menguasai kayak gitu. Kemudian untuk modal awal mendirikan usaha ini berapa? Modal awal, Iya. kalau berbicara modal awal, jadi pengen